Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafa Alif dari kelas PTIKC Angkatan 22. Kali ini saya akan membacakan materi yaitu komunikasi data atau transmisi data. Baik, yang pertama itu pengertian dari transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman sinyal informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan media transmisi. Informasi yang ditransmisikan dapat berupa audio, video, data, dan lain-lain. Adapun dalam transmisi data ini ada beberapa bagian penting yang terdapat di dalamnya yaitu sinyal dan modulasi, media transmisi data, arah transmisi data, dan mode transmisi data. Sinyal dan modulasi merupakan gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mentransmisikan data atau informasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan modulasi adalah penggabungan sinyal data dan sinyal data yang merupakan sinyal pembawa atau carrier yang bertujuan untuk mengirimkan informasi atau data dan minimalkan noise. Selanjutnya, pengertian transmisi data sinyal digital. Transmisi data sinyal digital adalah sinyal yang sifatnya pulsa, terputus-putus dan terjadi perubahan tiba-tiba di antara bagian-bagiannya. Sinyal ini merupakan serangkaian pulsa tegangan yang ditransmisikan melalui suatu media kawat. Sistem komputer bekerja dengan sinyal ini. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi digital memerlukan alat pengulang. Alat pengulang menerima sinyal digital, memulihkan kembali pola jajaran byte, dan mentransmisi ulang sinyal yang baru. Oleh karena itu, redaman dapat diatasi. Selanjutnya, contoh sinyal data. Contoh paling umum dari sinyal data adalah teks atau karakter string. Informasi yang disajikan dalam bentuk teks lebih nyaman untuk dimengerti oleh manusia. Oleh karena itu, data binary yang ditransmisikan melalui sinyal digital akan diproses untuk ditampilkan dalam bentuk teks. Data-data telah dirancang sedemikian rupa sehingga karakter yang dapat dipresentasikan oleh pola byte dari data. Digunakan byte parity untuk menentukan letak kesalahan dalam pengiriman data. Secara prinsip, signaling secara digital memiliki keunggulan dibanding signaling secara analog. Transmisi digital lebih murah dan lebih terbebas dari noise. Oleh karena adanya redaman dari kekuatan sinyal pada frekuensi yang tinggi. Pulsa menjadi lebih bundar dan lebih kecil. Redaman ini mengurangi proses kehilangan informasi yang terkandung pada propagasi sinyal. Data digital dapat dipresentasikan dengan data analog dengan menggunakan modern atau modulator demodulator. Selanjutnya adapun ciri-ciri sinyal digital sebagai berikut, yaitu yang pertama tahapan terhadap noise, yang kedua proses regenerasi dilakukan bagi signal yang diterima, ketiga bebas crosstalk, keempat bentuk signal listrik, dan yang terakhir kualitas signal diukur dalam ber atau bit error rate. Selanjutnya pengertian transmisi data sinyal analog. Transmisi data sinyal analog adalah suatu upaya mentransmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Sinyal-sinyalnya dapat mewakili data analog atau data digital. Untuk jarak yang jauh, dipakai amplifier yang akan menambah kekuatan sinyal sehingga menghasilkan distorsi yang terbatas. Transmisi analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi konten sama sekali. Sinyal dapat berupa analog atau data digital. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi analog membutuhkan alat penguat atau amplifier untuk meningkatkan energi dalam sinyal. Dampak buruknya adalah amplifier juga meningkatkan noise yang terdapat pada sinyal. Dengan demikian, sinyal yang dikirimkan menjadi lebih kotor. Selanjutnya, contoh sinyal analog. Contoh sinyal analog adalah sinyal telepon, sinyal televisi, dan sinyal radio. Sinyal digital memiliki nilai distrik, contohnya teks dan integers. Audio merupakan contoh sinyal analog.
Suara manusia ditransmisikan dengan frekuensi sekitar 100 sampai 7. Suara manusia ini memiliki tingkat densitas suara sekitar 25 dB. Dan adapun ciri-ciri sinyal analog terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama rentan terhadap noise, kedua signal yang diterima diproses dengan diulang dan diamplifikasi, ketiga mudah terjadi crosstalk, keempat bentuk sinyal kontinu, dan yang terakhir kualitas signal yang diukur dalam satuan SN atau signal to noise rate. Itulah tadi demikian hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.